Assalamualaikum. Masih semangat belajar matematikanya? Yuk kita belajar lagi. Oke, assalamualaikum. Pada video ini kita akan menjelaskan materi baru, bab baru mengenai statistika. Ya, dimana pada bab ini kita akan belajar dari penyajian data-data. Oleh sebab itu, kalian nanti pada saat di kelas untuk wajib membawa penggaris, membawa pensil, dan juga kalkulator ya. Oke, baik. Untuk statistika ini kita akan ada penyajian data dalam bentuk diagram dan juga tabel. Jadi kalian wajib bisa membaca diagram ini, nggak cuma membaca tapi juga harus bisa membuatnya. Oke. Di sini pada penyajian data dalam bentuk diagram ini ada dua macam, diantaranya ada dengan tabel satu arah dan juga dengan tabel dua arah. Untuk tabel satu arah di sini dimana penyajian datanya hanya ada satu, makanya satu arah, hanya ada satu arah saja. Ini ya. Sehingga contoh di sini ada tabel inventaris barang, dimana di sini hanya menyajikan jumlah satu macam barang saja. Contohnya meja hanya 30, kursi 35 dan lemari 14. Sehingga pada penyajian diagram di sini hanya menyajikan banyaknya data hanya dari satu arah saja. Ya, sehingga kita buat di bawah ini adalah nama barangnya, kemudian yang ini adalah banyaknya, ya banyaknya barang satu arah. Contoh di sini ada meja, ada 30, maka bentuk diagram batangnya ini adalah pada garis ke-30. Kemudian untuk kursi 35 di garis 35 dan lemari di 14 di 15, tapi agak dikurangi sedikit ya, sehingga ketika dibaca ini adalah di bawah dari 15 begitu ya. Jangan sampai keliru membuat diagram ini, karena ketika data tabel ini dengan diagram ini tidak sama, maka tidak akan sinkron dengan penjumlahannya begitu ya. Jadi kalau jumlahnya 30 maka harus di garis 30, nggak boleh di garis 15. Jadi dibacanya bukan 30 tapi 15, sehingga data dengan diagram ini sama begitu ya. Ini untuk diagram satu arah atau diagram batang satu arah. Nah, gimana untuk yang tabel dua arah? Tabel dua arah ini datanya ada dua, dimana ada dua angka, yaitu dari laki-laki dan juga perempuan. Contohnya di sini adalah data banyaknya siswa gitu, dari kelas 10 1, 10 2, 10 3. Ini contoh ya. Dimana contoh laki-laki pada 10 1 ada 14 dan perempuan 16. Pada kelas 10 ada 20, perempuan ada 11. Di kelas 13 laki-laki ada 16, di perempuan ada 12. Sehingga kalau kita dibuatkan diagram batangnya ini pun ada dua ya, ada dua arah ya. Kita kasih tanda yang kita arsir ini adalah untuk data perempuan, sedangkan yang polos ini adalah data laki-laki. Di sini ada, kita lihat sajian datanya. Untuk kelas 10 1 kita lihat laki-laki yang polos ini yang enggak ada arsirannya adalah 14 di garis di bawah 15. Kemudian perempuan adalah 16, ini masih di garis 15 tapi naik sedikit sehingga dibacanya adalah 16. Kemudian di kelas 10 2 laki-lakinya 20 ya, di garis 20. Perempuan di garis 11, ini 10 naik sedikit ya, tapi tidak di atas dari 14 ya, di bawah. Kemudian 10 3 ini ada 16, ini di garis 15 naik sedikit. Kemudian perempuannya ada 12 ya. Nah, ini diarsir, dikasih tanda bahwasanya yang diarsir ini adalah untuk data perempuan. Sama halnya seperti yang satu arah. Yang dua arah pun juga sama. Data tabel dengan data diagram ini harus sinkron, harus sama
ya. Angka pada tabel ini dengan diagram ini harus sama, nggak boleh kalau laki-lakinya misalnya 14 kamu bikin garisnya di angka 30, berarti ngebacanya ini adalah bukan 14 tapi ya 30 di diagramnya, karena harus sama ya, diagram dan tabel ini harus sinkron, harus sama penjumlahannya. Jadi kalian harus bisa nanti nggak cuman untuk membacanya saja statistika diagram batang ini, namun kalian juga nanti harus bisa membuatnya. Nanti di kelas kita akan mencoba membuat diagram batang ini yang satu arah maupun dua arah ya. Tetap semangat ya belajarnya, kita belajar bersama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.